Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast AIK 3. Kali ini kita akan membahas tema mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan. Sebuah tema yang sangat penting untuk memahami identitas kita sebagai bagian dari gerakan berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Desi Ainurrahmasa Putri sebagai host yang akan membawakan tema podcast yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan. Baik, sekarang kita sudah bersama narasumber kita. Boleh diperkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Siti Uswatun Hasanah. Saya Fuadi Nur Azmi. Saya Rizky Ilham Putra Ansar. Dan saya Farhidi Al-Farisi. Baik, saya mulai dulu dari Mas Ilham. Saya mau bertanya, apa makna kehadiran Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan? Jadi saya mulai dari sejarahnya dulu ya. Sejarahnya pendirinya Muhammadiyah. Pertama didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta sebagai respon atas tantangan zaman. Fokus ini pada pembaruan dan pemurnian ajaran Islam. Jadi visinya Muhammadiyah yaitu menjadi gerakan Islam yang berperan aktif dalam pembaruan agama, membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya bebas dari takhayul, bid'ah dan khurafat. Kontribusi Muhammadiyah yaitu mendirikan lembaga pendidikan, kesehatan, dan amal usaha lainnya sebagai manifestasi dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu saja dari saya. Jadi dapat disimpulkan Muhammadiyah itu berfokus pada dakwah dan amal nyata yang bebas dari tahayul, bid'ah, dan khurafah. Apakah bisa dikatakan seperti itu, Mas Ilham? Yap, udah benar itu. Baik, kalau menurut Mas Fuad nih, bagaimana teologi Al-Azhar sebagai dasar teologi gerakan Muhammadiyah? Nah, ini pertanyaannya cukup bagus ya. Pertama, mari kita dengarkan dulu surat Al-Asr. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasehati dalam kebenaran serta kesabaran. Nah, jadi Muhammadiyah itu mengadopsi prinsip ini sebagai landasan untuk menyeimbangkan tiga aspek, yaitu iman, amal, dan perjuangan sosial. Nah, untuk implementasinya teologi Al-Azhar ini di dalam Muhammadiyah itu diantara lain dengan dakwah berbasis amal nyata, juga seperti mendirikan sekolah yang dimana kita tahu banyak di kota-kota lain, bukan cuma Malang doang ya, itu ada sekolah dari Muhammadiyah, universitas, mulai dari mungkin TK, SD, SMP, SMA sampai ke jenjang kuliah gitu. Ada juga rumah sakit dan panti asuhan seperti itu. Implementasi teologi ini juga bisa dilihat dari pentingnya kerja keras, waktu yang produktif, dan kontribusi untuk umat. Ya, seperti dari Muhammadiyah untuk masyarakat gitulah. Jadi dapat dikatakan surat Al-Azhar itu mengajarkan pentingnya iman, amal soleh, serta nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Dan Muhammadiyah mengimplementasikannya melalui dakwah berbasis amal nyata, kerja keras, dan kontribusi produktif bagi umat seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan. Apakah seperti itu? Ya, benar, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya saya mau bertanya kepada Mbak Asa. Menurut Mbak Asa, model gerakan keagamaan Muhammadiyah itu bagaimana sih? Baik, menurut saya model gerakan keagamaan Muhammadiyah itu yang saya tahu ada 3 ciri khasnya ya. Yang pertama itu amal usaha berbasis keagamaan. Muhammadiyah itu berfokus kepada aksi-aksi nyata untuk menyelesaikan permasalahan umat manusia, terutama umat muslim sendiri. Yang kedua itu gerakan inklusif dan progresif, di mana organisasi Muhammadiyah itu sangat terbuka pada perubahan dan inovasi, selama perubahan dan inovasi itu tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Dan yang terakhir itu pengembangan pendidikan dan kesehatan,
seperti yang dikatakan Mas Fuad tadi, Muhammadiyah itu telah membangun lebih dari 170 perguruan tinggi, ribuan sekolah, dan rumah sakit di seluruh Indonesia. Jadi Muhammadiyah itu bukan hanya berfungsi sebagai suatu organisasi aja, tapi juga sebagai gerakan sosial yang membawa perubahan bagi umat muslim. Oh, jadi Muhammadiyah itu tidak hanya berperan sebagai organisasi, tetapi juga sebagai gerakan perubahan sosial yang berlandaskan syariat Islam. Benar sekali seperti itu. Selanjutnya, kalau menurut Mas Faris, bagaimana pahaman keagamaan Muhammadiyah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sebagai apa yang kita perlu pahami Muhammadiyah tersendiri. Yang pertama ada tauhid sebagai inti ajarannya. Muhammadiyah sendiri menguatkan konsep keesaan Allah sebagai dasar akidah untuk inti ajaran tauhidnya. Lalu yang kedua ada pemahaman Al-Quran dan hadis. Muhammadiyah berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam dan menolak interpretasi yang bersifat tahayul, bid'ah, dan khurafat. Adapun yang ketiga adalah pendekatan konseptual. Muhammadiyah mengutamakan pemahaman agama yang sesuai dengan tantangan zaman tanpa perlu mengubah atau merombak nilai-nilai dari fundamental Islam. Lalu yang terakhir adalah kaderisasinya. Mengapa perlu paham tentang kaderisasi? Yaitu bertujuan untuk melahirkan dan mencetak kader-kader yang memahami Islam secara mendalam dan aktif berkontribusi pada masyarakat. Jadi kesimpulan keseluruhan dari narasumber yaitu sebagai gerakan keagamaan, Muhammadiyah hadir untuk memurnikan ajaran Islam, menggerakkan amal nyata dan menciptakan masyarakat yang berkemajuan. Dan terima kasih untuk para narasumber yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan podcast dari kelompok kami. Mari kita teruskan perjuangan ini dengan iman, amal, dan dakwah yang nyata. Terima kasih.